Saya mau mengucapkan Merry Christmas, Selamat Natal buat saudara semua, seluruh jemaat keluarga Allah, setiap pelayan Tuhan yang hadir secara langsung di tempat ini, maupun Anda yang mengikuti ibadah Natal ini melalui online, di kota manapun saudara berada di Indonesia ataupun di luar negeri. Saya percaya hari ini kita semua tanpa terkecuali terima sukacita dan terima berkat Natal Tuhan curahkan dalam hidup kita. Amin. Nah, saudaraku, tahukah Anda bahwa SMS pertama yang pernah dikirimkan dalam sejarah manusia, kalau sekarang kan kita banyak pakai WhatsApp ya, tapi tentunya saudara juga masih pakai SMS sampai sekarang. Nah, SMS pertama yang dikirimkan itu adalah ucapan Merry Christmas. Selamat Hari Natal. Jadi kalau saya boleh, saya ajak saudara, ayo bangkit berdiri sebentar ya. Mari kita bangkit berdiri sebentar, cari 5-7 orang, ucapkan Merry Christmas, Selamat Natal tanpa jabat tangan, cukup seperti ini aja. Merry Christmas, Selamat Natal, dan Tuhan memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita kasih tepuk tangannya, boleh sekali lagi yang meriah buat Tuhan kita. Saudaraku, tahukah Anda bahwa yang namanya merayakan Natal itu berarti merayakan terang yang datang ke dunia. Dan terang itu adalah Yesus Kristus. Kita baca bersama di dalam Yohanes pasalnya yang pertama ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Saya bacakan buat saudara. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Sampai di situ pembacaan kita. Ini adalah kisah Yohanes Pembaptis yang memang diutus untuk mendahului Mesias, untuk membuka jalan dan untuk memberikan kesaksian tentang terang itu. Itu sebabnya Yohanes disebut sebagai suara yang berseru-seru di padang gurun. Untuk apa dia berseru? Untuk memberi kesaksian. Kesaksian tentang terang itu. Pertanyaannya sekarang, siapa terang yang dimaksudkan di situ? Kita baca Yohanes 8 ayatnya yang ke-12. Ditulis begini, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Jadi siapa terang itu? Yesus. Hari ini saudara dan saya ada di sini untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Merayakan Natal. Kalau Yesus adalah terang itu, berarti ketika kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus, sama dengan kita merayakan kedatangan Sang Terang ke dunia. Oke, kita merayakan kedatangan Sang Terang ke dalam hidup kita. Dan doa saya dan yang saya percaya hari ini, terang itu datang dalam hidup saudara secara pribadi. Amin. Ya. Nah, satu hal yang pasti terjadi ketika terang itu datang, kalau di ruangan ini lampunya dihidupkan, maka tadinya gelap akan berubah jadi terang. Nah, itu efek yang akan selalu muncul kalau terang menyala. Ya, lampu biasa saja bisa membuat efek yang seperti itu. Terlebih lagi Sang Terang. Kalau Sang Terang itu datang dalam hidup kita, maka segala sesuatu yang gelap di dalam hidup kita akan dirubah jadi terang. Mulai ibadah Natal ini akan ada orang-orang di tempat ini yang kegelapannya dilenyapkan. Tuhan buat hidupmu jadi terang. Mulai hari ini masa depan yang gelap disingkirkan dan Tuhan akan buat masa depan saudara jadi terang, jadi indah, masa depan yang gilang, gemilang bersama dengan Yesus.
Kita katakan amin. Tepuk tangannya pula yang lebih meriah buat Tuhan kita. Amin. Jadi ketika sang terang itu datang, selalu ada dampak yang dihasilkan. Nah, saya mau bagikan sama saudara dampak kedatangan sang terang. Ada 4 yang saya mau bagikan. Nomor 1, kalau sang terang itu datang dalam hidup kita, yang akan terjadi yang pertama, yaitu jiwa kita yang terluka akan dipulihkan, disembuhkan, dan kemudian kita diberikan sukacita. Tahukah saudara bahwa itu yang dialami oleh para gembala di padang? Pada zaman itu pekerjaan gembala adalah pekerjaan yang rendah, seringkali mereka dianggap sebelah mata, diperlakukan dengan tidak adil, dan mereka dikecewakan, disakiti. Jadi sebenarnya mereka ini adalah gambaran dari orang-orang yang hatinya terluka, secara emosional terluka. Ya, akan tetapi justru kepada mereka lah terang itu datang. Hari ini kepada saudara, terang itu datang. Amin. Dan ketika terang itu datang kepada mereka, kepada para gembala di padang ini, maka dalam sekejap terjadinya begitu saja. Kesedihan mereka hilang, Tuhan gantikan dengan sukacita. Doa saya sementara engkau merayakan Natal ini, kesedihanmu juga dilenyapkan. Karena banyak orang sepanjang tahun ini ngalami kesedihan. Karena pukulan bertubi-tubi, harus saudara alami dan harus saudara lalui. Sehingga ngalami kesedihan. Kesedihan yang mendalam bahkan. Sebagian orang sampai kadang-kadang ya gak ngerti dengan apa yang terjadi dalam dirinya sendiri. Kayaknya kita out of control. Kayaknya kita kehilangan kendali bahkan sama diri kita sendiri. Kita gak mau sedih tetap sedih. Sebagian orang baru baca berita saja, baru baca artikel apalagi sedikit yang muncul tentang pandemi, tentang hal-hal, tentang update macam-macam ini itu, kita bisa nangis sendiri. Sebagian orang bisa jadi parno sendiri, saudaraku. Rasanya kayak harus direpit lagi. Terus sebagian orang semuanya semprot. Sudah dibersihin, harus semprot lagi. Rasanya kayak gak pernah cukup. Serba gelisah. Itu secara jiwa, secara emosional kita kayak ada sesuatu yang salah di situ. Tapi hari ini saya mau katakan sama saudara, terang itu datang dalam hidup saudara. Semua yang gelap dilenyapkan. Saat ini juga semua trauma-trauma disingkirkan dan Tuhan bawa pemulihan terjadi. Jiwa saudara dipulihkan, jiwa saudara disegarkan, jiwa saudara mengalami kelegaan. Amin. Kenapa? Karena banyak orang yang jiwanya capek banget, letih lesu, berbeban berat, itu kata firman Tuhan. Tapi kalau saudara ketemu sama terang, semua letih lesu, beban berat, stres, depresi, itu diganti dengan kelegaan. Terima terang itu dalam hidup saudara dan alami kelegaan. Amin. Haleluya. Itu yang pertama. Kalau terang itu datang dalam hidup kita. Jadi jiwa kita dipulihkan. Jiwa kita disegarkan. Yang kedua, kalau terang datang dalam hidup saudara, maka yang mandul bisa punya anak. Itu yang dialami oleh Zakaria dan Elisabet. Sekian puluh tahun mereka menikah tapi tidak juga punya anak. Mereka doa pasti. Mereka puasa, apalagi mereka imam, pasti mereka doa puasa. Tapi tidak ada mujizat yang terjadi. Mereka berusaha, mereka berjuang tapi hasilnya nol. Sampai sudah tua. Sampai di umur yang tidak mungkin untuk Elisabet bisa mengandung apalagi melahirkan anak. Tapi di momen yang paling tidak mungkin untuk punya anak, justru sang terang datang kepada mereka. Dan ketika sang terang itu datang, maka yang mustahil jadi tidak mustahil. Maka Elisabet bisa hamil dan kemudian melahirkan bayi, bukan bayi yang biasa tapi bayinya spesial sekali. Yohanes Pembaptis, orang yang luar biasa. Ada orang-orang di tempat ini, Anda di titik yang paling tidak mungkin hal itu terjadi. Tapi di momen Natal ini, sang terang datang dalam hidup saudara. Dan karena terang itu datang, maka yang mustahil jadi tidak mustahil terjadi dalam hidup saudara. Keajaiban Tuhan kerjakan.
Apakah saudara percaya bahwa di ibadah Natal bahkan saat ini juga keajaiban bisa Tuhan kerjakan dalam hidup saudara? Tahukah saudara, saya tidak sedang khotbah tentang, saya tidak sekedar khotbah tentang keajaiban. Tapi saat ini juga saya sedang mengimpartasikan kuasa Tuhan supaya sungguh-sungguh keajaiban terjadi dalam hidup saudara. Saya berdoa buat Anda yang di tempat ini yang sudah menikah bertahun-tahun tapi belum juga punya anak. Doa saya terang itu datang dalam hidup saudara. Seperti terang itu datang untuk Zakaria dan Elizabeth, terang itu juga bisa datang atas hidup saudara. Rahim saudara diberkati oleh Tuhan dan kemudian anak mujizat diberikan. Amin. Kenapa? Karena terang itu datang. Maka yang mustahil jadi tidak mustahil. Di sini ada enggak yang masih jomblo? Oh banyak. Oke. Ya. Mungkin saudara ya ngelihat satu persatu teman-teman saudara sudah menikah. Kenapa kok kita sendiri belum? Dan orang tua juga sudah ngejar-ngejar terus, nanya-nanyain terus, kita sendiri ngerasa risih. Tapi hari ini saya berdoa di momen Natal ini, terang itu datang atas saudara, berkat itu turun atas saudara, dan Tuhan pertemukan saudara dengan jodoh saudara. Amin. Saya tahu Tuhan pasti berikan yang terbaik. Jodoh mujizat Tuhan berikan. Bahkan saya berdoa saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Ada orang-orang di tempat ini akan terima keajaiban yang spesial. Saudara, Tuhan berikan rumah mujizat. Anda percaya Tuhan bisa lakukan loh. Di gereja kita sampai saat ini ada orang-orang yang secara manusia nggak mungkin bisa punya rumah. Jangankan bayar rumah, bayar DP untuk KPR saja nggak bisa. Nggak pernah terkumpul. Tapi dengan cara Tuhan yang ajaib, Tuhan kasih mereka rumah. Kalau itu Tuhan bisa kerjakan buat jemaat keluarga Allah yang lain, Tuhan sanggup kerjakan dalam hidup saudara saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Rumah mujizat itu terima dalam nama Yesus. Katakan amin dong. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Jadi itu dalam nama Yesus. Saya tadi setelah ibadah yang pertama, ada satu keluarga yang datang sama saya dan mereka memberikan kesaksian. Ya makanya saya tidak ceritakan kesaksian ini di ibadah pertama karena saya belum ketemu sama mereka. Jadi waktu ketemu sama mereka saya baru ceritakan ini sama saudara. Jadi mereka ternyata keluarga ini saudaraku di awal tahun 2020 Tuhan itu gerakkan mereka datang ke saya dan mereka memberikan persembahan mobil Alphard di awal tahun ini. Ya, saya sudah lama nggak ketemu karena waktu pandemi juga di lockdown dan sekarang semua ketemuan secara fisik dibatasi ya. Jadi sudah lama sekali baru ketemu lagi tadi. Nah, ketika tadi ketemu ya, mereka cerita tentang apa yang Tuhan kerjakan sejak waktu itu sampai sekarang. Benar-benar Tuhan berkati dan Tuhan kembalikan persembahan itu kepada mereka berlipat-lipat kali ganda Tuhan kembalikan. Bahkan baru saja Tuhan kerjakan. Tuhan kasih satu proyek yang begitu besar yang tadinya tidak ada di dalam pemikiran. Tidak mungkin karena itu gak biasanya. Tapi tiba-tiba Tuhan kasih mujizat yang besar. Sehingga dengan satu proyek di akhir tahun 2020 ini saja. Itu sama dengan penghasilan mereka 3 tahun. Langsung dikasih Tuhan seketika saat ini juga. Saya mau ngomong sama saudara, itu terjadinya justru di masa yang paling tidak mungkin, di masa pandemi yang paling susah, justru terima mujizat paling besar terjadi dalam hidup saudara. Di masa paling kering, di masa paling kurang, di masa paling susah, engkau paling diberkati. Engkau paling diberkati. Engkau paling diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Itu namanya keajaiban. Dan keajaiban seperti itu bukan cuma 1-2 orang. Keajaiban seperti itu sangat banyak yang sedang mengalami. Doa saya Anda termasuk yang mengalami. Doa saya Anda termasuk yang mengalami. Saya berdoa ada orang-orang di tempat ini dan saya percaya kuat sekali ini akan terjadi. Angkat 2 tangan saudara. Angkat 2 tangan saudara. Sebelum 2021
2020 ini berakhir dalam 1 minggu terakhir di tahun 2020. Terima mujizatmu. Terima mujizatmu. Terima mujizatmu. Yang percaya dengan tangan itu tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Ini Tuhan sedang bekerja. Jadi kalau Anda percaya, Anda akan melihat. Terang itu datang, mesti ada dampaknya. Kalau itu terang beneran, pasti ada perbedaannya. Oke. Nah sekarang yang ketiga, kalau terang datang, orang biasa bisa memiliki kehidupan yang luar biasa. Ini dialami sama Maria. Maria itu gadis biasa, orang biasa, dari keluarga biasa. Dia bukan dari keluarga konglomerat, dia bukan dari keluarga bangsawan, bukan dari keluarga kerajaan. Dia orang biasa. Tapi ketika terang itu datang sama Maria, her life never been the same. Hidupnya tidak pernah sama lagi. Maria sekarang dikenal sebagai ibu Yesus. Sebagai perempuan yang melahirkan bayi Yesus, sang juru selama dunia. Bahkan kisahnya masih diceritakan sampai saat ini. Coba saudara renungkan, orang biasa bisa punya kehidupan luar biasa ketika sang terang itu datang. Mungkin saudara merasa hidup saudara ya biasa-biasa. Anda dari keluarga yang biasa-biasa. Anda nobody, bukan siapa-siapa yang terlalu spesial. Tapi hari ini saya punya berita baik kepada orang-orang biasa di tempat ini. Terang itu datang juga dalam hidup saudara. Dan ketika terang itu datang dalam hidup saudara, maka Anda bisa punya kehidupan yang luar biasa. Saya nubuatkan ya, ada orang-orang di tempat ini, ibadah Natal ini adalah ibadah di mana Tuhan merubah nasib saudara. Di mana Tuhan memperbesar nasib saudara. Anda di sini bukan sekedar melalukan dan ikut ibadah Natal begitu saja lewat, sudah no. Tapi di ibadah ini terang itu datang, berkat itu turun atas hidup saudara sehingga masa depanmu diperbesar oleh Tuhan. Jadi masa depan yang gilang gemilang dan penuh pengharapan. Jadi dalam hidup. Jadi dalam hidup. Amin. Kalau Anda dengarkan saya khotbah ini, gak khotbahnya mulu-mulu, gak banyak teori-teori. Kenapa? Karena teori belum tentu mengubah hidup kita. Tetapi kuasa Allah dilepaskan, sesuatu pasti terjadi. Oke. Jadi terang itu datang dalam hidup kita. Sesuatu pasti terjadi. Yang keempat, ketika terang itu datang dalam hidup kita, maka orang berdosa, ini dampak yang keempat ya, orang berdosa akan memperoleh pengampunan dosa dan anugerah keselamatan dalam kerajaan surga. Kalau saya boleh ngomong sama saudara, mujizat terbesar yang bisa kita alami di Natal ini adalah mujizat keselamatan. Ini lebih berharga, ini lebih besar dari semua mujizat yang lain. Karena Anda boleh baca di dalam Alkitab, orang boleh mengalami mujizat kesembuhan. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar. Tapi orang itu pada akhirnya akan mati juga. Benar apa tidak? Ya. Saudara boleh punya harta, semua harta di dunia. Tapi pada akhirnya kita tidak mungkin bawa seterusnya harta itu. Pasti akan ditinggalkan. Jadi untuk yang di dunia ini cuma sesaat. Yang terlebih penting setelah kita meninggalkan dunia ini, kita harus pastikan kita punya jaminan keselamatan di dalam kerajaan surga. Itu mujizat terbesar yang bisa Anda alami di Natal ini. Ketika terang itu datang dalam hidup saudara, maka dosa-dosamu diampuni. Dan saudara terima anugerah. Anugerahnya apa? Yaitu jaminan keselamatan dalam kerajaan surga. Hari ini terjadi itu dalam hidup saudara. Bahkan buat saudara yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya berdoa terang itu dimanifestasikan dalam skala yang jauh lebih besar. Sehingga bukan hanya engkau yang diselamatkan, tetapi keluargamu juga diselamatkan. Orang-orang di sekeliling saudara, teman-teman saudara, semuanya terima anugerah keselamatan melalui hidup saudara.
Oke, itu yang akan terjadi ketika terang datang dalam hidup kita, maka dosa kita dihapuskan, kita diselamatkan. This is the greatest miracle. Ini mujizat terbesar yang kita bisa alami. Bukan cuma kita, orang-orang di sekeliling kita juga bisa terima mujizat itu melalui kita ketika terang itu datang dalam hidup kita. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa mengalami terang itu? Ya, kita baca Wahyu 3 ayatnya yang ke-20. Ini Yesus yang ngomong, sang terang sendiri yang ngomong. Apa yang dia katakan? Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Rupanya Yesus sudah ada di mana? Muka pintu. Dia bukan masih jauh. Berarti dia sudah datang. Dia sudah sampai persis di muka pintu. Saya mau ngomong sama saudara, saat ini juga Yesus sudah ada di dalam hidup saudara. Yesus sudah datang dan dia berdiri di muka pintu hati saudara. Dan dikatakan di situ, dia mengetok. Lanjutkan pembacaan kita. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Wow, jadi rupanya respon kita sangat menentukan Yesus masuk apa tidak. Terang itu sudah datang, tapi terang itu masuk apa tidak di dalam hidup kita, di dalam hati kita ditentukan kita mau buka pintu apa tidak. Karena dia nggak paksa, dia nggak model yang dobrak pintu. No, dia ketok pintu hati kita dan dia nunggu respon kita. Karena Yesus ngomong, jikalau ada yang buka pintu dan menyambut aku, Yesus ngomong, aku akan masuk dengan dia, mendapatkan dia, aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Jadi saya berdoa Anda termasuk orang yang menyambut terang itu datang di dalam hidup saudara. Alasan sebagian orang tetap ada di dalam kegelapan, sekalipun terang sudah datang, adalah karena terangnya di luar ngetok pintu, tapi kita nggak buka pintu, tutup pintu. Selama kita tutup pintu, terangnya boleh datang, tapi di luar, di dalam tetap gelap. Berapa banyak orang yang hidupnya terus ada di dalam kegelapan sekalipun terang sudah datang. Hari ini saya ajak saudara, mari buka hati kita bagi Yesus. Katakan amin saudaraku. Mari kita sambut Yesus. Karena kalau saudara sambut Yesus, Anda buka hati. Saudara sambut sang terang. Dan terang itu datang masuk dalam hati saudara. Kegelapan mulanya. Pastilah terang itu, kemuliaan itu dinyatakan dalam hidup saudara. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara menyambut terang itu? Bagaimana cara menyambut? Karena kuncinya di responnya kita, menyambut apa tidak. Bagaimana cara menyambut sehingga kita ngalami terang itu dalam hidup kita. Saya ajak saudara untuk mempelajari dari kisah-kisah seputar Natal. Orang-orang yang tahu cara menyambut terang itu dengan benar. Dan mereka ngalami hidup mereka dirubah dari gelap jadi terang. Yang pertama kita akan belajar dari Maria terlebih dahulu. Ya, dari Maria terlebih dahulu. Bagaimana dia menyambut sang terang itu. Ya, nomor satu, Maria saudaraku menyambut terang itu dengan cara memilih untuk percaya. Jadi karena ini sang terang ini bukan lampu jasmani. Kalau lampu jasmani Anda harus tekan tombolnya maka lampu itu baru hidup. Tapi untuk sang terang itu datang dalam hidup saudara, menerangi kegelapan saudara. Yang perlu kita lakukan adalah apa? Percaya. Ya, Lukas 1 ayat 38. Bagian A saja. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi Maria memilih menerima perkataan firman itu.
menerima pesan itu. Maria memilih untuk percaya. Ketika Allah utus malaikat Gabriel datang kepada Maria, menyampaikan pesan, Maria kamu akan hamil dari Roh Kudus dan kamu akan melahirkan bayi Yesus Sang Juru Selamat dunia. Buat Maria itu nggak masuk akal. Bagaimana mungkin dia tanpa suami tapi bisa mengandung bahkan bisa melahirkan seorang bayi. Itu nggak masuk akal. Tapi sekalipun nggak masuk akal, Maria memilih percaya. Dia ngomong, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Walaupun gak masuk akal, aku percaya. Jadi aku terima itu. Karena Maria percaya, maka benar-benar jadi itu seturut dengan firman Tuhan. Wow. Hari ini saya berdoa, sementara saya sampaikan firman ini, sementara saya beritakan kebenaran ini, sementara saya sampaikan deklarasi profetik ini, saya berdoa Anda tidak menolak, saya berdoa engkau memilih percaya. Engkau memilih menerima firman Allah itu. Engkau memilih mengaminkan setiap deklarasi profetik itu. Karena ketika engkau percaya, jadi itu juga dalam hidup saudara. Amin. Haleluya. Saya percaya ada orang-orang di tempat ini. Sungguh-sungguh saya percaya dalam hati saya. Natal 2020 ini turning point dalam hidupmu. Gak ada yang mengaminkan. Natal 2020 ini titik balik dalam hidup saudara. Di mana babak yang baru dimulai. Dan babak yang baru itu babak yang penuh kemenangan. Babak yang penuh berkat. Penuh dengan anugerah. Tuhan limpahkan di dalam hidup saudara. Jadi itu dalam nama Yesus. Saat ini juga Anda yang sakit, Anda yang ada sakit penyakit di tubuh saudara, ya terima ini dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan jadi dalam tubuh saudara. Sakit penyakitmu dilenyapkan, terima kesembuhan sekarang. Amin. Oke, ketika engkau menerima, engkau percaya ada kuasa yang bekerja. Maka engkau terima kesembuhan. Sesederhana itu. Cara Yesus menyembuhkan adalah Yesus cuma ngomong sembuh. Dan orangnya percaya kuasa Allah bekerja, sembuh dia. Sesederhana itu. Di gereja kita banjir mujizat. Setiap saat ada mujizat-mujizat yang terjadi. Kenapa? Sederhana. Di ibadah kayak gini, saudara harus ngerti. Ya, ada gereja-gereja tertentu. Dan saya percaya itu termasuk gereja kita. Khotbahnya bukan sekedar ceramah manusia biasa. Ceramah tidak punya kuasa. Tapi khotbahnya adalah firman Allah yang hidup. Ketika firman Allah itu disampaikan, yang tidak ada jadi ada. Yang mustahil jadi tidak mustahil. Saat ini terima kesembuhan saudara. Terima jawaban doa saudara. Terima kemenangan jadi dalam hidup saudara. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan. Saya nubuatkan mulai Natal ini. Pintu-pintu terbuka dalam hidup saudara. Yang selama ini masih tertutup, aku perintahkan pintu-pintu itu terbuka. Dan terobosan terjadi. Anda maju ke babak berikutnya, mengalami kemuliaan Allah yang lebih besar. Katakan amin, kita kasih tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Dimulai dari percaya. Seperti Maria percaya, menerima, mengaminkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita harus menyambut terang itu dalam hidup kita. Yang kedua, kita mau belajar dari Elisabet. Elisabet menyambut terang itu dengan sukacita. Dengan bersukacita. Kenapa? Karena bersukacita itu adalah sebuah signal kita percaya. Benar-benar percaya. Saya bacakan dulu. Lukas 1 ayat 41 sampai 45. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berserulah dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini? Sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang
telah percaya sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Wow. Pada waktu itu Maria yang baru hamil bayi Yesus datang kepada Elisabet. Berarti bayi Yesus ini kan sang terang, benar gak? Terang itu datang kepada Elisabet. Terus kemudian Maria mengucapkan salam. Kalau Anda datang ketemu sama seorang teman kan pasti ada salamnya. Halo, shalom. Tadi ada datang di gereja, shalom. Selamat Natal, benar? Ya. Jadi salam. Ketika Elisabet mendengar salam yang diucapkan oleh Maria itu, something happen. Tiba-tiba anak di dalam rahimnya melonjak kegirangan. Saya percaya bukan cuma anaknya, bukan cuma bayinya, tapi mamanya juga ada lonjakan kegirangan di dalam hatinya Elisabet. Saya mau ngomong begini sama saudara, itu adalah sukacita surgawi. Ya, jadi Elisabet bukan cuma percaya anak di rahimnya Maria itu adalah Mesias, sang juru selamat. Dia bukan cuma percaya, tapi dia bersukacita karena dia percaya dia ketemu sama Mesias. Wow, itu tanda orang benar-benar percaya. Percaya itu langkah pertama. Yang kedua itu sukacita. Saya mau tanya sama saudara, kalau Anda benar-benar percaya engkau disembuhkan, rasa hatimu datar aja atau ada happy, ada lonjakan sukacita? Pasti melonjak sukacita. Kalau engkau percaya di ibadah ini, nasibmu, masa depanmu diperbesar sama Tuhan. Diberikan masa depan yang gilang-gemilang. Dan itu benar-benar terjadi dalam hidup saudara. Kira-kira hati saudara hambar-hambar aja, biasa-biasa aja. Atau ada lonjakan kegirangan. Pasti ada sukacita. Benar apa tidak? Jadi sukacita itu manifestasi dari iman. Yang pertama kita percaya. Yang kedua bersukacita. Menyambut firman dengan sukacita. Kalau saudara menyambut firman dengan sukacita, ada kuasa yang akan bekerja. Itu yang dialami Elisabet dan bayi dalam kandungannya ketika mereka melonjak kegirangan, sukacita menyambut sang terang itu. Ada berkat turun dalam hidup mereka. Berkatnya apa? Kepenuhan Roh Kudus. Mereka terima kepenuhan Roh Kudus, mereka terima pengurapan, anak dalam rahimnya diberkati dan anak itu lahir jadi orang besar yang dipakai untuk melakukan perkara-perkara besar. Wow. Dimulai dari sukacita. Jadi saya berdoa sementara saya mengucapkan deklarasi profetik demi deklarasi profetik. Anda bukan cuma percaya, Anda bukan cuma mengaminkan, tetapi engkau menyambutnya dengan sukacita di dalam hidup saudara. Amin. Kita baca Mazmur 37 ayatnya yang keempat. Ini rahasianya di sini. Ditulis begini. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Wow, jadi ternyata bergembira karena Tuhan punya kuasa untuk menarik kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Saya mau katakan di tempat ini ada orang-orang yang nanti ketika ibadah selesai, saudara keluar dari pintu itu, Anda pulang ke rumah dengan sudah menerima apa yang diinginkan hati saudara. Jadi itu dalam nama Tuhan Yesus. Tepuk tangannya pula yang paling meriah, karena itu bergembira. Karena itu bersukacitalah. Karena kita mengatakan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia memberikan yang diinginkan hatimu. Saudara mau apa? Mujizat pembalikan terjadi. Tadinya rugi terus. Saudara mau yang rugi dirubah jadi untung. Tadinya sial terus. Saudara mau yang sial dirubah jadi keberuntungan. Tadinya sakit terus tubuh kita badannya gak enak terus. Saudara mau sakit penyakit sudah dilenyapkan dan Tuhan berikan kesembuhan dan kesehatan ilahi. Mulai hari bersukacita. Jangan dengerin firman Tuhan hanya hambar datar-datar saja. Mulai hari sambut firman itu dengan sukacita. Maka terang akan dinyatakan. Maka Ia akan memberikan yang diinginkan hatimu. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga sekarang. Bagaimana kita menyambut terang itu? Yang ketiga kita belajar dari para gembala. Mari kita baca Lukas 2 ayat yang ke-20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil apa? Memuji
dan memuliakan Allah. Sampai di situ aja. Jadi para gembala di padang ini ketika mereka ketemu sama bayi Yesus. Anda pelajari nanti di Alkitab. Anda akan temukan mereka memuji Tuhan. Mereka menyembah Tuhan. Mereka memuliakan Tuhan. Itu cara mereka menyambut sang terang yang datang. Dengan apa? Pujian dan penyembahan. Hari ini saudara dan saya ada di tempat ini merayakan Natal. Saya berdoa ada pujian penyembahan yang naik di tahta surga dari hidup saudara. Jangan sampai saudara merayakan Natal hanya dengerin sajian musik yang bagus. Hanya menikmati suasana yang indah, dengerin khotbah. Itu kan kita cuma nunggu, nerima, nikmatin. Tapi pertanyaannya, apa yang dari kita naik ke surga? Saya berdoa itu pujian saudara. Naik ke hadapan tahta Tuhan. Saya berdoa dari hatimu, dari roh saudara. Naik penyembahan saudara kepada Tuhan. Saya berdoa, ini cara menyambut sang terang yang benar. Setiap kali Anda beribadah, pujilah dia, sembahlah dia. Kalau ada di antara saudara yang sudah berdoa bertahun-tahun, tapi sesuatu pun belum terjadi, mujizat belum terjadi, jadi doa saudara gagal, saya mau ngomong sama saudara ada satu yang tidak pernah gagal. Namanya pujian dan penyembahan. Kenapa? Karena Alkitab ngomong, saat kita memuji, saat kita menyembah, Tuhan hadir. Jadi itu gak pernah gagal. Yang satu itu gak pernah gagal. Kalau engkau memuji, engkau menyembah, Tuhan hadir. Padahal Tuhan itu sang terang. Jadi kalau saudara memuji menyembah, Tuhan hadir. Berarti terang datang. Kalau terang datang, satu efek yang selalu terjadi. Kegelapan sirna berubah, hidupmu jadi terang. Jadi itu dalam hidup saudara. Saat engkau menyembah, saat engkau memuji Tuhan, sakit penyakitmu disembuhkan. Kutuk dipatahkan, dihancurkan, diganti dengan berkat. Pemulihan keluarga terjadi dalam hidup saudara. Saat kita memuji, saat kita menyembah Tuhan. Jadi saudara harus mengerti bahwa pujian penyembahan itu punya power yang besar sekali. Kuasa yang besar sekali. Ya, dan saudara jangan lewatkan itu. Jangan sampai waktu pujian penyembahan cuma ikut nyanyi. Ikut nyanyi beda sama memuji. Ikut nyanyi beda sama menyembah. Saudara benar-benar naikkan kata-kata itu, lagu itu sebagai pujian buat Tuhan, sebagai penyembahan. Sesuatu harus naik dari hati kita. Penghormatan, pujian, pengagungan kita. Ya, penyembahan kita harus naik ke hadapan Tuhan. Begitu itu naik memenuhi surga, Anda akan lihat surga turun buat saudara. Gelapmu berubah jadi terang. Itu yang ketiga. Yang keempat, bagaimana kita menyambut sang terang itu datang dalam hidup kita. Yang keempat, kita akan belajar dari orang-orang Majus dari timur. Baca di Matius 2 ayat 11 sampai 12. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan kepadanya yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Sampai di situ. Ada satu hal yang sangat istimewa yang dilakukan orang-orang Majus dari timur yang tidak dilakukan oleh yang lainnya. Yaitu ketika ketemu bayi Yesus, mereka buka tempat harta bendanya, mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Begitu mereka lakukan persembahan yang terbaik itu, tiba-tiba terang bersinar. Waktu terang bersinar, mereka selamat. Kenapa saya ngomong begitu? Tadi kita baca, mereka gak sadar loh, rencana jahat Herodes. Kalau mereka balik sama Herodes, mereka mati. Mereka celaka. Tapi dikasih warning. Dalam mimpi dikasih peringatan. Kamu jangan kembali sama Herodes. Lewat jalan lain. Lewat jalur alternatif. Begitu mereka ikuti petunjuk itu. Mereka yang harusnya binasa. Sekarang mereka selamat. Kenapa? Karena terang itu datang dalam hidup mereka. Hari ini saya tidak ajak saudara
untuk mempersembahkan harta saudara, tapi saya ajak saudara melakukan yang lebih dari itu. Persembahkan hidupmu bagi Tuhan. Persembahkan hatimu bagi Yesus. Itu yang dilakukan juga oleh Abraham. Waktu Abraham mempersembahkan yang terbaik dari hidupnya. Apa itu? Ishak, anaknya yang sangat dia sayang. Seketika itu janji Allah dimeteraikan dalam hidupnya. Abraham jadi bapa banyak bangsa. Ada something, ada sesuatu yang luar biasa. Ketika kita persembahkan yang terbaik dari hidup kita kepada Tuhan, maka terangnya akan bersinar dalam hidup kita. Dan momen Natal ini, momen terang itu bersinar dalam hidup saudara. Anda tidak tetap dalam kegelapan. Semuanya saya nubuatkan tanpa terkecuali tidak akan keluar dari ruangan ini. Tetap gelap, semuanya dirubah jadi terang. Hidup saudara jadi terang. Masa depan saudara jadi terang. Anda percaya?